Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak ucapkan kepada anak-anakku di SMA Negeri 63 Jakarta. Saat ini kalian sudah duduk di bangku kelas 12 IPS. Nah, kali ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran yang sama, yaitu sosiologi. Dan kita saat ini masih menggunakan media sosial YouTube ya, untuk pembelajaran. Nah, silakan kamu simak video ini dengan baik, kamu tangkap materi yang Bapak sampaikan ya. Di dalam video ini nanti ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab pertanyaannya. Oke, selamat menyaksikan ya. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ini adalah gambar di mana ada dua pekerja, namun pekerjaannya dibantu oleh sebuah mesin. Nah, di sini juga ada sebuah pertanyaan. Nah, silahkan kamu tuangkan pendapat kamu, nanti dikumpulkan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi tentang perubahan sosial dalam masyarakat ini antara lain, yang pertama, mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab, pendorong, penghambat, dan jenis-jenis perubahan sosial. Yang ketiga, menganalisis dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab dan etika sosial dalam melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik. Serta menyajikan karya tulis berdasarkan pengamatan mengenai perubahan sosial di lingkungan sekitar. Nah, adapun sebab kita pada materi perubahan sosial dalam masyarakat ini antara lain adalah yang pertama, perubahan sosial itu sendiri, yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial, yang ketiga, dampak dari perubahan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas definisi perubahan sosial menurut William F. Cockburn. Nah, perubahan sosial terjadi ketika unsur material memberi pengaruh pada unsur imaterial. Misalnya, penggunaan teknologi mesin dalam industrialisasi. Penggunaan mesin dalam industrialisasi merupakan bentuk dari material. Sementara itu, bentuk imaterial menekankan pada perubahan sikap akibat penemuan baru atau pengaruh material. Jadi, bisa kita simpulkan dari contoh tersebut, penemuan mesin untuk membantu pekerjaan manusia itu adalah materialnya. Nah, dampak dari perubahan yang ditimbulkan akibat penggunaan mesin itu adalah bentuk dari imaterialnya. Jelas ya? Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penyebab perubahan sosial. Nah, ada beberapa faktor dalam penyebab perubahan sosial. Yang pertama itu adalah penemuan baru, yang kedua adalah perubahan lembaga sosial, yang ketiga perubahan jumlah penduduk, yang keempat perubahan lingkungan fisik. Nah, itu adalah faktor-faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat kita. Selanjutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, A. Kontak dengan kebudayaan lain. Kontak dengan kebudayaan lain menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Nah, kalau kalian masih ingat dulu waktu di kelas 11 dan kelas 10, Bapak pernah menjelaskan tentang adanya pencampuran budaya itu mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. Nah, ini adalah sebab dari adanya kontak dengan kebudayaan lain. B. Majunya sistem pendidikan. Nah, ketika sebuah negara itu maju sistem pendidikan, dengan kata lain, negara tersebut akan menjadi negara yang terus berkembang. Karena dengan maju sistem pendidikan akan memberikan pengaruh pada penemuan-penemuan alat-alat baru lainnya. Yang C, itu adalah sikap menghargai karya orang lain. Hendaknya kita dapat memberikan apresiasi kepada apa yang dihasilkan, apa yang ditemukan oleh orang lain.
Nah, di samping itu kita juga harus memiliki keinginan untuk terus berkembang, keinginan untuk terus maju, keinginan untuk terus berkarya. Nah, itu akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Yang D, penduduk yang heterogen. Nah, penduduk yang heterogen akan memicu lebih cepat atau akan memicu perubahan sosial. Nah, penduduk yang heterogen ini dia sebagai faktor pendorong karena penduduk yang heterogen akan memiliki banyak perbedaan di dalamnya, dan di sana akan terjadi akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Nah, itu semua akan mengakibatkan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yang E adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Nah, misalnya kehidupan masyarakat pada zaman dahulu saat sebelum menemukan adanya cahaya atau lampu. Nah, keadaan tersebut membuat masyarakat ingin keluar dari zona kegelapan tersebut. Nah, akhirnya ditemukanlah sebuah cahaya atau lampu untuk penerangan. Nah, itu adalah dari bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, ya. Nah, berikutnya yang F adalah keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Sebagai manusia, kita pasti menginginkan kehidupan atau keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, faktor keadaan inilah, faktor keinginan inilah yang mendorong perubahan sosial dalam diri masyarakat. Selanjutnya, yang G adalah sikap mudah menerima hal-hal baru. Nah, keadaan mudah menerima hal-hal baru atau keadaan kita yang open terhadap hal-hal baru ini akan mendorong terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat, ya, karena kita tidak menutup-nutupi, karena kita tidak memberikan jarak. Nah, keadaan ini akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Berikutnya yang H adalah toleransi terhadap perilaku menyimpang. Nah, untuk poin ini Bapak akan menjelaskan untuk keadaan di lingkungan SMA Negeri 63 sendiri, tepatnya di daerah Petukangan. Nah, daerah Petukangan ini yang kita tahu sekarang adalah kota, daerah ini dulu adalah desa. Ya, ini adalah hasil wawancara Bapak dengan beberapa warga di daerah ini. Daerah Petukangan saat masih berupa desa, daerah ini sangat melarang untuk wanitanya itu keluar di malam hari. Nah, kalau wanita keluar di malam hari itu termasuk dalam perilaku menyimpang. Karena pada umumnya, layaknya, normalnya wanita itu ada di dalam rumah pada malam hari. Tidak ada wanita yang keluyuran di luar rumah pada malam hari. Nah, seiring perkembangan zaman, terjadinya perubahan-perubahan sosial di berbagai bidang. Nah, keadaan ini pun mengalami perubahan. Nah, di sini terjadi toleransi terhadap perilaku menyimpang tadi. Yang tadinya wanita itu tidak ada yang keluar malam di daerah Petukangan, sekarang kalian bisa lihat sendiri, sekarang kalian bisa amati sendiri di daerah Petukangan, kalau ada pun wanita keluar malam itu sudah lagi tidak menjadi masalah, sudah tidak lagi dianggap sebagai perilaku menyimpang. Dan ini adalah sebuah bentuk dari perubahan sosial di masyarakat Petukangan. Berikutnya yang I. Yang I itu adalah orientasi pada masa depan. Nah, masyarakat yang berorientasi pada masa depan berarti masyarakat yang selalu ingin keadaannya yang lebih baik, selalu menginginkan perubahan. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya atau pendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat itu sendiri. Berikutnya yang J, sistem stratifikasi sosial terbuka. Nah, masyarakat di Jakarta itu sistem stratifikasinya itu adalah terbuka. Ketika sistem stratifikasi terbuka, artinya masyarakat dapat berpindah dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain, dari satu status ke status yang lain dengan bebas, ya. Nah, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Berikutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ada 7 faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama, adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
Yang ketiga, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yang keempat, hambatan yang bersifat ideologis. Yang kelima, sifat tradisional masyarakat. Yang keenam, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Yang terakhir, yang ketujuh, prasangka terhadap kebudayaan baru atau kebudayaan asing. Nah, itulah beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam perubahan sosial di masyarakat. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan masyarakat tradisional menghadapi berbagai hambatan dalam melakukan perubahan sosial. Setujukah kamu dengan pendapat tersebut? Silahkan kemukakan jawabanmu dan berikan alasannya. Oke? Terdapat beberapa teori yang mengkaji tentang perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama itu ada teori evolusi, yang kedua teori siklus, yang ketiga teori fungsional, dan yang terakhir teori konflik. Teori evolusi. Teori evolusi mengatakan bahwa masyarakat itu berkembang terus ke arah yang lebih baik, yaitu dari primitif ke tradisional menuju masyarakat yang modern. Nah, menurut Agus Combe, masyarakat bergerak maju dalam pemikiran mereka dari mitos ke arah metode yang sifatnya lebih ilmiah atau yang lebih rasional. Teori evolusi ini dibedakan menjadi dua, yaitu teori unilinear dan multilinear. Teori unilinear mengatakan bahwa masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari masyarakat yang sederhana menjadi masyarakat yang lebih kompleks, dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Sedangkan teori multilinear mengatakan bahwa masyarakat memiliki jalur yang berbeda untuk mengarah pada tahapan perkembangan yang sama. Meskipun jalurnya mengarah pada masyarakat modern, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat lain. Nah, jadi teori unilinear dan multilinear ini berbeda ya. Kalau unilinear itu mengatakan masyarakat itu dari masyarakat yang sederhana menjadi masyarakat yang kompleks, dan mereka itu melewati proses perkembangan yang sama, yang seragam. Nah, kalau teori multilinear mengatakan sebaliknya. Ya betul, mereka mengarah pada masyarakat yang modern, tapi kalau menurut teori multilinear mereka tidak perlu melewati proses atau garis perkembangan yang sama, jadi bisa berbeda-beda. Berikutnya ada teori siklus. Teori siklus mengatakan bahwa masyarakat itu berubah dari masyarakat yang primitif menjadi tradisional, lalu ke masyarakat yang modern, dan kembali lagi menjadi masyarakat yang primitif. Nah, perubahan sosial pada teori siklus ini bagaikan roda yang berputar. Perubahan dalam kehidupan masyarakatnya akan berputar. Nah, kita bisa ambil contoh adalah misalkan itu celana atau fashion lah. Gampangnya ya, fashion itu selalu berubah. Nah, ada kalanya fashion itu yang fashion lama menjadi tren kembali. Contohnya adalah celana pensil. Celana pensil itu sudah tren dari beberapa tahun yang lalu, dan saat ini anak-anak sekolah itu kembali menggunakan celana pensil. Selanjutnya, teori fungsional. Teori fungsional itu mengatakan bahwa masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan. Sistem tersebut bergerak untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, jadi menurut teori fungsional ini, masyarakat itu adalah bagaikan sistem. Jadi, dalam masyarakat itu harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Jika itu terjadi, maka baru perubahan sosial itu bisa berubah. Baru perubahan sosial itu bisa terjadi. Atau contohnya lain adalah seperti motor. Motor itu dapat hidup, dapat berjalan, itu adalah sebuah sistem. Bayangkan jika motor itu tidak memiliki bensin, apakah motor itu dapat berjalan? Tentu tidak. Seperti itu pula dengan masyarakat. Itulah yang dikatakan oleh teori fungsional. Nah, selanjutnya adalah teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx mengatakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelas sosial di masyarakat. Nah, pertentangan antar kelas atau konflik sosial mampu mendorong masyarakat melakukan upaya-upaya
atau menyelesaikan pertentangan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi menurut teori konflik ini, konflik antar kelas, konflik atau konflik apapun itu dibutuhkan di dalam masyarakat. Kenapa dibutuhkan? Ketika konflik itu terjadi, pasti akan ada sesuatu yang berubah. Entahkah itu aturan-aturan, entahkah itu sistem norma di masyarakat tersebut. Itu. Jadi menurut Karl Marx ini, teori konflik ini atau konflik itu sendiri dibutuhkan dalam masyarakat untuk berubah, ya. Nah, itulah dia materi untuk hari ini, tapi itu baru part 1 ya. Minggu depan Bapak akan memberikan part 2-nya dan sekaligus soal latihan lagi. Oke, tetap semangat ya. Walaupun kita dalam masa PJJ seperti ini, walaupun kita belajarnya lewat virtual seperti ini, oke? Tetap semangat.